Halo semua teman-teman, kita kembali lagi di Ngosik dan hari ini kita mengundang tamu spesial kita hari ini. Mungkin kalau teman-teman datang ke gereja, kita jarang lihat dia karena orang ini selalu ada di belakang kamera. Nah, lihat kan dia, orangnya santai, diam. Dan hari ini kita mau sama-sama ngobrol sama Anggi. Boleh kenalan Gi, nama lu siapa, terus habis itu kesibukannya apa, terus habis itu ngapain aja selama ini gitu. Nama Anggi, kesibukan, ini saya kesibukan gimana nih, Bob? Kerjaannya. Oh, kerjaan ya biasa sehari-hari sebagai tukang ketik, bikin Tukang aplikasi. ketik. Oh, jadi Anggi ini programmer teman-teman. Nah, kita hari ini akan ngobrol soal Tinder teman-teman, aplikasi online, jodoh online. Terus habis itu kita juga akan bahas seluk-beluknya. Kalau teman-teman juga sudah nonton di film Netflix tentang Tinder Swindler ya. Jadi itu akan banyak bahas tentang penipuan, tentang aplikasi online dan Anggi ini teman-teman, dia punya banyak pengalaman di situ gitu. Jadi dia punya banyak pengalaman dan cerita dia waktu saya ngobrol sama dia cukup menarik banget dan buat saya juga kaget gitu seorang Anggi yang kelihatannya kelihatannya baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata ya waktu ngobrol sama dia, wah sadis teman-teman. Nah coba Anggi, lu ceritain mulai dari awal apa yang terjadi dan kenapa lu mulai main aplikasi jodoh online itu dan apa efeknya gitu, dampaknya buat lu gitu. Jadi 2019 akhir, itu kan pas pandemik tuh, kayak biasa lah ya, kayak orang-orang umumnya gitu, kayak tiba-tiba ikut-ikutan panik kan, kayak, wih ini gimana nih WFH gitu kan. Gimana nih cara dapatin uang lebih gitu kan? Uang lebih. Income lebih gitu. Jadi awalnya uangnya. Ya, jadi apa namanya? Iseng tuh, ya kan? Iseng. Jadi gara-gara kayak browsing-browsing, kayaknya bisa nih dapat income gitu kan dari rumah. Nah, Dari apa? Dari rumah? iya. Maksudnya kan kerja dari rumah kan? Oh, kerja dari rumah. Digital Oke. kan? Iya. Nah, gitu. Jadi iseng tuh. Kalau misalnya WFH nggak boleh ketemuan, waktu itu kan nggak boleh ketemuan kan, fisik kan. Karena semua kondisi kan lagi pada takut banget kan, semua ketemu orang itu takut. Nah, jadi kan kayak tiba-tiba lockdown kan. Bingung. Tapi lu secara kerjaan nggak di rumahin ya, maksudnya nggak di PHK gitu ya, tetap masih running gitu kerjaan. Masih running. Jadi Masih pas running. tahun 19 itu semua masih fine tuh. Masih BPK-nya masih kayak kita kerja dari rumah, tapi bulanannya masih lengkap gitu kan. Oh, oke. Masih full. Belum nggak di rumah kan. Nah, oke. Karena gue berpikirnya kerja dari rumah itu santai, kayak nggak perlu macet-macetan gitu kan. Nah, jadi gue pikir tuh, wih kayaknya menarik nih kalau gue bisa ada side job, ya kan, punya bisnis sampingan, gitu. Cuma kan kalau punya bisnis sampingan, masalah berikutnya adalah gimana cara dapatin klien ya kan. Nah ini. Jadi lu mulai lewat aplikasi Tinder itu ya? Iya. Iya. Emang benar-benar niatnya cuman itu Gi? Nggak buat, maksudnya lu nggak cari jodoh gitu Gi? Belum. Bener ya? Belum mengarah ke sana. Maksudnya emang bener really, maksudnya benar-benar buat rekan bisnis gitu. Ya, Oke. ya, cari relasi gitu kan. Karena gue kepikiran adalah harusnya kan pasti orang-orang pada mikirnya adalah kok dia nyarinya ke Tinder gitu kan. Iya, Kenapa nggak ke yang lebih profesional, LinkedIn misalnya kan. LinkedIn ya. Iya, gue ada sebenarnya LinkedIn. Gua ada. Tapi kenapa nggak ke LinkedIn? Kan LinkedIn tuh status utama gue, maksudnya di sana kan profesi job utama gue kan. Oh, LinkedIn tuh lu kayak yang kerennya gitu ya? Iya. Oh, oke. Terus? Yang profesi utamanya kan. Kan kalau gue tiba-tiba dari profesi A di LinkedIn gue timpa jadi B kan orang kaget dong. Kayak gitu. Nah, jadi gue iseng tuh. Gimana caranya bisa ketemu orang secara digital. Karena kan lagi lockdown kan. Oke. Jadi iseng. Yaudah, gue coba tes Tinder gitu kan. Terus abis tuh iseng tuh swipe kiri kanan kan. Dapat banyak yang itu nggak ke kanan? Ada beberapa. Oh, banyak yang match ya? Nah, ada dapat kan. Oke. Yaudah tuh. Kalau bangun relasi kan nggak mungkin begitu
ibaratnya match langsung kita sodorin dong. Nggak mungkin kan? Jadi biasa lah ya, kayak basa-basi ngobrol-ngobrol gitu kan. Lu nih dapet nih cewek ya? Ya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Oke, terus karena faktor cowok juga kan, cowok ketemu cewek gitu kan, jadi kayak mikirnya, yaudahlah. Kalian ya? Ya, tapi belum mengarah bener kan tuh, cuma kayak masih iseng kayak kenalan gitu kan. Masih ngetes lah ya, ini tes angin gitu ya. Ya, iseng kenalan kan, iseng kenalan nih, kayak ngobrol-ngobrol, terus ternyata dia yang dulu nawarin. Nawarin apa nih, Gi? Kenapa? Nawarin apa ya? Oh, jadi kan niatnya gue adalah gue mau kenalan. Terus? Niatnya adalah gue mau kenalan, terus gue mau nawarin. Nawarin apa, Gi? Nawarin kayak mungkin ide bisnis atau apa gitu kan. Cari pantaran kan. Gue kira nawarin yang lain. Iya kan? Oke, terus? Kira kalau nawarin apa nih? Gue kira nawarin itu masa depan gitu, atau lu mau kawin sama gua nggak gitu, atau mau pacaran nggak gitu loh. Belum. Ini masih nawarin bisnis, tapi dia nawarin bisnisnya duluan gitu. Ya, waktu itu dia bilangnya adalah. Tapi lu sebelum dia nawarin itu ada prosesnya dong, maksudnya ada proses lu PDKT. Oh, itu cuma ini kok kayak ngobrol-ngobrol kan? Masih ngobrol-ngobrol doang gitu. Jadi lu belum sama sekali ketemu orangnya siapa gitu? Belum ketemu. Oh, boleh sebut gak namanya siapa? Bentar, nama orang Indonesia? Nah, bukan. Oh. Jadi namanya tuh kalau nama di profilnya Gina kan? Gina, ya kan? Secara warga katanya Korea. Oh, dia tulisnya Korea. Ngomongnya pakai bahasa apa tuh? Jadi Inggris tuh, speak-speakan Inggris tuh. Oh. Iya kan? Iya. Nah, jadi maksudnya tapi iya sih kalau dia pakai bahasa Inggris sih emang kayak profesional gitu. Iya, kayak profesional gitu. Maksudnya kayak keren banget gitu kan gitu. Ya. Terus fotonya juga cakep kan? Iya, kayak biasa lah ya faktor. Ya kan. Nah, speak-speakan kan. Nah, ternyata mulai tuh di keberapa ya? Enggak tahu, gue lupa. Sempat nawarin kayak saling nanya gitu kan, nanya kerjaan atau apa. Ya udah ceritain. Habis tuh mulai dinawarin, gue ada ini nih, semacam investasi online. Oke. Ya kan, kita langsung masuk sini, apa terlalu cepat atau gimana nih? Nggak apa-apa. Oke. Ada investasi online nih gitu kan. Ya udah, gue bilang kan, tapi gue nggak punya uang gitu kan. Biasa. Jadi pertama kali kenalan gue tuh selalu belaga miskin ya. Iya, gue kere gitu kan. Berarti lu kaya ya? Enggak, gue kere betul. Udah gara-gara dia lu kere ya. Gitu. Ya, kalau Gina nonton ya, tolong. Aduh. Terus jadi gue tuh tipikal orang yang kayak kalau mau spend uang tuh mikir dulu gitu kan. Oke, lu orangnya perhitungan, cermat buat ngatur uang gitu ya. Pelit lah ya. Ya bisa dibilang gitu ya, maksudnya perhitungan ya semua gitu. Ya jadi kayak iseng kan, gue tuh iseng nanyain, gimana investasi online ya gitu kan. Ini gini, karena setahu gue tuh lah yang namanya investasi kan biasanya kayak ada beberapa jenis investasi kan. Oke. Dia termasuk investasi yang apa? Nah, kalau dia bilang ini kayak online. Investasi online kan. Maksudnya kayak forex kah atau? Nah itu awalnya gue penasaran. Dia belum bilang awalnya. Belum bilang. Oh. Gue penasaran karena gue taunya kan kalau yang bisa online itu kan berarti kebanyakan kayak trading gitu kan. Kayak mungkin saham, mungkin forex, mungkin ada tuh sekarang kayak gold future gitu kan. Iya. Nah, gue penasaran nih apa nih, karena gue juga ada lah main ke situ juga gitu kan. Oke. Nah, jadi ya udah, mungkin karena gue udah seakan-akan kayak kemakan umpan ya. Dia kasih umpan apa, Ngi? Maksudnya dia nawarin kan? Bukan, maksudnya kan kalau gua nih ngobrol sama cewek, dia tawarin gue investasi online. Kalau gua nggak ada sesuatu yang gua akan dapat dari dia, gua biasanya akan nolak gitu. Nah, maksudnya lu ada janji nggak, misalnya kayak one day kita akan bertemu dan membangun hubungan yang indah gitu atau apa gitu. Maksud gua ada itunya nggak itu, Gi? Maksudnya nggak ada, Gi. Nggak ada. Kok bisa, Gi? Nah itu kok. Itu kok. Oke, Gi, lanjut. Nah itu. Iya. Terus. Jadi, minum dulu ya. Dengan Oke, jadi gue tuh
gimana ya, tipe orang yang kayak ya udah kalau orang mau bicara gue dengerin aja dulu nih. Kalau ada yang gue Itu lu tapi belum ada perasaan apapun ya, Di? nggak ada. Maksudnya lu belum ada kayak dia perhatian sama gua gitu. Enggak, belum. Nggak ada gitu. Oh, belum, ini masih. Cuma kayak sebatas kok gue ada ini nih, lu mau join gak gitu loh. Oke, lanjut. Ya Terus sebatas gue punya ide bisnis nih. gue penasaran gitu itunya, Gi. Apanya? Penasaran lu ada itunya nggak gitu? Ternyata ini masih belum ya? Masih belum tuh. Oke, Ya terus kan, ya kan. Nah, terus gue deketin. Jadi kan gue nanya kan, kayak mana nih gitu kan, saya kayak apa? Investasi online kayak gimana gitu, karena ketika gue bilang ini trading bukan gitu kan, ini trading bukan, ini apa kayak kripto bukan gitu kan. Nah jadi ternyata ini kok jadi dia pas ngobrol tuh sempat ada bilang gue hari ini menang nih gitu loh. Oh, dia bilang ngeletuk tiba-tiba gitu. Ya. Nah menang nih pakainya dolar kan. Dolar berapa gitu lupa gua. Berapa ratus atau berapa ribu gitu. Terus? Udah dong. Gua iseng kan. Oh gitu. Terus dia nawarin, lu mau ikut nggak gitu kan. Iya. Jadi gue bilang, tapi kan gue nggak ada uang nih gitu kan. Belaga miskin. Ya, gue cuma ada waktu itu gue bilang, berapa sih? $20 ya? Itu sih dikit banget, itu cuman berapa ya? Cuman sapego doang. $20 berarti berapa? Iya, 350.000 doang. Iya, sampai 400 lah kan. Iya, Nah, iya. Cuma gue lupa ya, minimalnya deponya. Depositnya berapa minimalnya? Minimal berapa ya awalnya? Gue lupa tuh 20 apa 25 apa 50 gitu. $50 atau around segitu ya? Maksudnya Ya, 20, 25 apa 50 gitu. Segitu lah ya. Oke. Nah, jadi kayaknya dia bilang 50 deh. Jadi ya udah gue bilang yaudah ada 50 bisa lah gitu. Gue usahain gitu kan. Gue usahain bisa. Nah, habis itu gue ini dong biasa. Jadi sebelum gue sebelum gue register, gue tuh biasa tuh ngecek dulu nih kok. Iya kan? Aplikasinya. Oke, lu ngecek di Google. Iya. Bentar, apa belum ya? Apa gue udah lewat ya? Karena gini, gue udah ngecek bentar. Maksudnya ngecek aplikasi itu apakah aplikasinya aman atau enggak gitu, lu ngecek gitu ya? Iya. Oh. Jadi kayak gue nyari kan kayak ini kayak gimana gitu. Terus hasil yang lu cek? Hasil yang gue cek adalah itu belum deh kok. Itu lu belum cek sama sekali? Itu belum deh. Gue karena iseng, kan dia masih $50 kan? Iya. Jadi lu pikir uang kecil lah gitu? Iya, gue mikirnya ya udahlah kalau ditipu ya udahlah gitu, $50 doang gitu. Ya udah register kan? Register tuh. Register. Habis tuh kayak biasa. Muncul layarnya. Oke. Terus dia nanya terus gitu, gimana udah register belum gitu kan? Nah, jadi yang waktu itu adalah gini, dia bakal bilang, lu register nih, nanti dia ngajarin, ya kan? Dia yang nanti hands on gitu kok, gitu. Dan ini yang sebagai sweet spotnya lagi adalah kayak umpannya lagi nih, dia tuh punya tante yang tahu triknya, jadi bisa dibilang 100% win gitu. Ini tante ini maksudnya hubungan sama aplikasi ini apa? Oh enggak, jadi si Gina ini punya tante. Tantenya ini? Nah ini. Jadi si tante ini, background checknya adalah, ini kayak background story-nya kan. Dia tuh katanya adalah kepala divisi research. Oke. Gitu, IT kan. Ada nama perusahaannya. Gue googling tuh nama perusahaan. Ada. Cuma gue lupa namanya apa, gue udah lupa. Iya. Gitu. Ada nih. Nama nih orang juga ada. Dan yang paling parahnya adalah, bukan paling parah, maksudnya kan kita belum sampai ke ininya kan. Iya. Jadi tantenya ini tuh kayak orang dalamnya si aplikasinya ini menurut dia? Enggak. Bukan?
dia tante itu pihak ketiga juga. Pihak ketiga dari aplikasi ini. Ya, Oke. jadi kayak si aplikasi ini nih, gue belum jelasin aplikasi ini apa ya, ntar lah. Jadi gue prosesnya dulu. Karena gini, setelahnya tuh ntar ada story gimana tentang backgroundnya si tante dengan si aplikasi. Oke. Gitu. Oke. Terus. Gitu. Nah, ini kan tadi gue bilang sampai di 100% win rate. Iya. Iya kan? Jadi udah tuh. Si Gina ini meyakinkan lu kalau dia punya tante yang akan bilang sama dia kalau pasti 100% win. Iya, 100% win rate. Wow, menarik sekali ya. Mari kan? Kayak, dan beneran kok. Jadi awalnya kan gue masukin, kalau nggak salah 50. Gocap. 50, enggak $50 kan? $50. Kita kayak main itu tuh, berapa kali ya? 8 kali, apa berapa? Itu jadinya adalah 200. Hah? 250. $250? Iya. Oke. Gitu. Iya kan? Kayak itu, dan itu kayak baru satu malam itu doang. Iya. Kayak gue langsung lihat kan di ID-nya kan. Wih. Itu lu bisa langsung ambil gak, Gi? Maksudnya bisa langsung dicairin gak sih? Nah, waktu itu ya udah gue mikir aja ya udahlah gitu kan, gue nggak cairin belum. Nah, cuma oh, itu lu waktu dia naik gitu, lu belum cairin gitu, belum. Oh. Cuma besoknya apa pas malamnya dia nanyain, si Gina nanyain, Gi lu udah narik belum gitu kan? Gue bilang belum gitu kan. Terus dia bilang coba dia tarik gitu. Coba deh lu tarik gitu kan. Beneran gue tes tarik, bisa. Keluar duitnya? Keluar. Ketransfer ke rekening lu? Transfer. Oh. Di saldo di ID-nya berkurang, si dolar tadi. Lu narik berapa? 200 ya? Enggak, apa 100? 50. 50? Iya. Jadi buatnya kan 250 kan? 50 awal gue udah narik dong. Gitu. Ibaratnya kayak impas lah. Iya, modal lu yang lu tarik ya? Iya, salah ya. Harusnya tarik semua ya. Harus lu tarik semua. Kalau gue sih gue tarik semua, Gi. Karena gue ngetes iseng doang kok. Ih, beneran nih bisa ketarik nih gitu kan. Oke. Habis itu udah tuh, ya kan? Kayak biasa ngomong biasa gitu kan. Kayak tanya kayak lu lagi apa, gue lagi apa. Udah mulai tuh ya, mulai membangun hubungan ya. Ya, basa-basi gitu kan. Tapi kayak mulai menjurus, dia udah mulai kata-kata honey atau apa gitu loh. Langsung. Oh gitu. Langsung padahal kayak gue juga nggak bilang, nggak menyatakan. Ini kita bukan jelek-jelekin Tinder ya. Bukan ya. Ini oknum yang memakai aplikasi Tinder ya. Jadi takutnya kita dihujat lagi. Dihujat sama pemakai Tinder gitu. Karena sama pasangan asli kan. Iya, sama pasangan asli gitu. Dihujat. Tapi banyak yang pasangan palsu ya. Orang palsu di situ banyak. Oh ya? Banyak. Oh, kalau teman gue pernah cerita tuh. Ketemu catfish. Catfish. Iya. Catfish tuh apa sih ya? Gue kok gak tahu sih catfish tuh apa sih. Apa sih catfish tuh apa sih? Ikan kucing apa sih? Ikan lele. Ikan lele. Oh iya, ikan lele. Jadi maksudnya gini kok. Ini gue juga dari teman gue ya. Maksudnya ketemu ikan lele apa di Tinder sih? Apaan sih ikan lele? Nah ini gini. Jadi teman gue ceritain gini. Dia punya teman. Nah ini gue jadi ceritain ke orang dong. Maksudnya ternak lele? Bukan. Oh bukan. Oh ini. Jadi teman gue punya teman. Dia main Tinder kan. Main Tinder. Biasa. Swipe kanan match gitu kan. Ternyata begitu diajak ketemuan, beda dengan profilnya. Gitu. Itu namanya catfish. Catfish. Kayak penampakan. Oh itu cuma itu doang ya. Kok lu tahu sih? Lu main ya? kayak bisa jadi gini kok, kayak misalnya penampakan di profilnya adalah cewek nih gitu kan. Iya, ternyata yang datang mungkin bisa cowok atau mungkin bisa ternyata yang udah di operasi gitu kan. Atau mungkin yang beda jauh gitu loh. Iya. Tapi itu emang banyak begitu ya, catfish begitu banyak. Teman gue bilang katanya biasa kayak gitu. Itu udah biasa gitu. Iya. Oke. Mungkin gue juga sebenarnya termasuk catfish kali ya. Enggak sih, gue karena lu kasih foto. Kenapa? Kasih foto bukan catfish kan, lu kasih foto apa adanya kan. Nah, cuma kan saya mungkin kalau case-nya gue adalah udah jauh kali, bukan tentang gitu doang, karena dia kan beneran ketemuan kan, gitu. Oke. Kayak gitu. Nah, ya withdrawal. Habis itu kan tadi basa-basi gitu kan, dia mulai mengarah nih, honey gituan gitu kan. Ya gue maksudnya
namanya cowok lah ya. Terpancing. Lu udah punya cewek belum sih? Belum. Belum punya cewek ya? Usia lu berapa sih? Ini tahun 22 ya. Tahun 22. 22. Gue masih 31 kok kan. Masih 31 ya? Kan belum ulang tahun kan. Belum ya. Tahun ini tapi 31. Kalau ulang tahun 32. Tahun 32. Oke. Iya. Ya udah boleh lah. Kayak gitulah. Biasa kan? Kayak maksudnya awalnya kan gue bukan niatnya ke sana nih. Tapi mungkin gara-gara kayak udah basa-basi. Jadi kepancing ya? Jadi kayak lebih nggak mungkin kepancing dan lebih nih kok kayak bukan defense-nya sih tapi apa kayak lebih nggak jadi berasa kayak akrab kan kayak gitu kan. Iya. Kalau kayak kita orang asing kan mungkin lebih berasa apa sih apa sih namanya kayak lebih berasa nyaman. Bukan kalau orang asing kayak kita benar-benar orang asing kan kayak lebih berasa ngasih bener nggak sih dia bicara gitu kan kayak gitu loh. Nah udah tuh. Terus? Habis itu, oh iya jadi itu tuh sempat kayak kita apa namanya, yang dia jadi gini, kan tadi gue udah bilang tentang si tantenya ini kan, ya kan, nah. Tantenya si Gina. Ya, jadi si background story-nya adalah si tantenya ini kan katanya punya tim 15 orang, kurang lebih 15 lah, analis kayak gitu, 15 lah, bisa kurang bisa lebih. Yang lagi analisis si aplikasi ini. Iya. Okay. Lagi nyari ya. Kayak lagi nyari hacknya gitu kok. Iya. Supaya bisa menang. Nyari triknya. Supaya bisa menang ya. Iya. Lagi nyari triknya. Ini sebenarnya. Itu kayaknya udah mulai pembohongan ya Gi ya. Oh, gue tapi belum sadar lu ya Gi. Karena gini kok. Waktu itu gue masih belum pembohongan gara-gara dia kan ada bilang nama PT-nya kan. Jadi lu anggap itu masih gue nyari nama PT-nya nyari. Ada kan? Iya, gue nyari nama PT ini nemu di Google. Gue nyari jadi kan gini, kalau website kan kita mesti register dong websitenya ke ya kan, kayak teknikalnya lah IP-nya. Gue cari beneran ada. Emang terregister gitu. Iya, dan ini si PT ini kayak udah berapa lama ya? Kayak lebih dari 3 tahun ya, apa 5 tahun kali emang ada gitu loh. Ke register ya. Dan si apps ini, si apps-nya apa si webnya? Si webnya tuh ada beneran. Gitu. Kayak dan meyakinkan gitu loh, si perusahaannya kan. Jadi waktu dia cerita gitu, jadi lu makin yakin gitu ya. Maksudnya emang ini bukan bohongan lah gitu. Maksudnya emang makin meyakinkan gitu aplikasinya dan tantenya dia ini gitu. Iya, dan si orang ini, si Gina dengan tantenya, karena kayak, ini kayak beneran real person gitu. Iya. Gitu loh, bukan bilang kayak, ya bisa lah kalau kita penipuan satu orang doang. Tiba-tiba kita todong kan, pasti si orang yang ditodong berasa dong. Iya, berasa ditodong gitu. Nah, itu gak berasa sama sekali. Gitu. Belum tuh, gak berasa. Gak bahkan berasa sampai di akhir gue gak berasa. Oke, terus? Iya kan, karena gitu kok. Gue ngecek, gue ngecek si nama-nama ini gitu kan. Dia ada nama, gue ngecek. Nah, habis itu gini, yang bikin gue masih percaya adalah tadi kan gue udah bilang tuh mesti deposit 50 di awal kan. 50 di awal. Yang bikin kerennya adalah gini kok. Depositnya itu bukan transfer ke rekening orang, bukan. Tapi via payment. Oh. Payment gateway. Kayak misalnya virtual account gitu ya. Iya. Kayak misalnya kita beli minuman gitu kan. Misalnya kita beli minuman nih. Kita kan bisa bayar pakai cash atau bayar pakai payment gateway kan. Atau misalnya kayak kita pesan di Revive lah gitu misalnya ya. Misalnya pakai OVO ya jadi sebut nama kan jadi sebut pakai payment gitu. Kita kan real tuh. Mungkin scan QR-nya terus kayak klik pay gitu kan. Ini juga karena lu kan emang jadi Anggi ini emang basicnya emang programmer, emang ngerti begitu-begituan ya, maksudnya payment gateway, bikin caranya gimana segala macam, emang kerjaan lu begitu, jadi lu bisa ngecek sampai detail gitu ya gitu. Iya, jadi emang gue kan juga bikin aplikasi kan, gue tahu loh maksudnya aplikasi. Iya, usahanya kayak mana? Iya. Kalau dia udah bisa sampai payment gateway, berarti emang aplikasinya serius gitu ya? Iya, serius. Nah, iya, jadi apa tadi? Oh ya, payment gateway kan? Begitu top up, nge-link tuh payment gateway dan ada pilihan 5 bank besar Indonesia.
gue tambah ini dong, tambah Makin yakin. makin yakin. Bank-bank gede Indo kan ya tau lah, masing-masing tahu lah kan. Iya, iya. Ada bank pemerintah, bank swasta Iya, kan. Nah, gue pilih salah satu bank, plek, nyambung kok. Nyambung, jebret, nyambung. Habis itu Nama aplikasinya apa yang Gi? Boleh sebut gak Gi? Biar mereka tuh kalau yang nonton tuh teman-teman kalau ketepu lagi, jadi ini bisa saling jaga gitu teman-teman. Jadi kita nonton video ini, dengerin podcast ini supaya kita bisa tahu nih, oh ini udah mulai mengarah ke penipuan nih gitu. Boleh sebut Gi? Jadi namanya guys, namanya itu adalah itu WB doang. ini kok slot ajaib net ke Mana? Langsung berubah. Udah berubah ya? udah berubah. Oh enggak deh. Oh iya redirect loh. Redirect. Udah pindah ya? Bisa jadi udah pindah nih. Jadi gini. Jadi gue belum bilang tadi jenisnya apa ya? Dia website ya, bukan aplikasi ya? Website. Website, oke. Dia website apps. Nah, iya dia udah berubah. Linknya udah berubah. Oke. Tapi linknya masih sama, cuma namanya udah ganti ya? Ya sih dia udah ganti lagi. Berarti beneran ya. Jadi yang gue diajakin adalah ternyata investasinya tuh bukan investasi yang biasanya. Ternyata itu adalah lotre. Oke. Iya kan? Lotre. Jadi begitu dibilang lotre, blep, gue nyari nih kok. Lotre tuh secara legalnya tuh gimana sih gitu kan? Ternyata kan kayak emang ada beberapa negara yang legal. Iya. Bahkan ada kayak mereka bikin konsorsiumnya atau bikin komunitasnya, masukin potnya di sana gitu kan. Tapi ada beberapa negara yang ilegal. Iya kan? Lotre berarti kalau di Indo apa ya? Togel gitu? Judi lah. Kalau di Indo masuknya jadi judi ya? Judi ya. Nah, cuma pada saat itu gue masih menganggapnya ini legal. Oke. Ini lu masih ini ya, masih belum terbuka matanya ya? Iya. Karena gini kok, efeknya adalah gini. Udah ketemu kan, kayak dari 50 jadi 250 kok. Oke. Berarti kali berapa tuh? Kali 5 ya? Iya, kali 5. 5 kali lipat. 5 kali lipat kan? Iya, 500%. Iya. Nah, gitu kan. Dan gue masih mikirnya gini, udahlah gue kayak udah dapat berapa, gue cabut gitu kan. Oke. Iya. Nah, karena ini yang bikin gue masih yakin lagi lah. Harusnya ini udah warning pertama ya. Karena itu harusnya di Indo judi gitu kan. Iya, warning. Cuma gue masih itulah, masih apa? Masih kepengen tambah lagi ya. Iya, nggak mendengarkan warning ini gitu dari ini. Nah, terus apa? Oh iya, karena ini itu jenis lotre dan tadi si background story-nya adalah si tantenya ini menganalisis ini, gue jadi makin tertarik kok. Underground dengan underground gitu loh. Oke. Gue tuh kayak kadang gue suka berimajinasi gimana kalau tinggalnya di dunia underground gitu. Bukan dunia bawah tanah ya. Iya, ngerti. Terus? Gitu, jadi gue berasa kayak, gue ikutin story-nya tuh menarik gitu loh. Iya. Ya ada si. Ini udah sampai sini udah berapa bulan nih proses dari pandemi? Itu tuh case-nya ini di September ya? 2020. Agustus. September 19. Kita pokoknya di tahun pertama pandemik itu. Kita kan akhir tahun ya pandemiknya kan? Iya. Dari akhir 2019 mulai pandemi di China, habis itu masuk ke Indonesia 1 Maret. Apa 20 ya? Tahun 20 ya? 20 kali ya. Kayak tahun 20 kali. Iya, Soalnya di Indo kan? Kayak tahun 20 kali. Nah, jadi kalau misalnya tahun 20 kok, berarti itu statusnya kenapa gua sampai terpengaruh kayak gampang gitu karena gue juga kena pekat. Kena pekat? Iya. Potongan gaji. Karena gue masih ingat tuh di tahun 20 adalah gue pas pandemik, biasa kan startup kan. Kayak bergejolak juga. Jadi anak-anak tuh kena pemotongan. Jadi lu gara-gara kena pemotongan ini, lu mencoba cari tambahan lain ya?
untuk nutupin si pemotongan ini. Oke, untuk tutupin gaji lu yang dipotong. Iya, itu kan Oke. kalau 20 ya. Iya, iya. Karena gue ingatnya tuh bulan ya. Gue sih ada catatan aslinya sih. Atau mau dibuka. Oke, jadi lu awal tuh masih menang-menang terus ya, Gi ya? Iya, masih. Oke. Gue kayak ada 2 kali withdraw, apa 3 kali. Oke. Undian-undian yang jackpot gedenya. Yang Jadi kayak model lu taruh nomor, langsung jackpotnya 1M dolar. Singkat cerita, gue diajak. diajak. Oke. Tapi ada syarat. Syaratnya? Syaratnya adalah gue mesti deposit sejumlah $20.000. $20.000, Di.